Oke, sekarang kita ke part kedua dari kuliah hari ini ya, yang sebetulnya adalah unsupervised learning algorithm. Premisnya adalah bagaimana kalau kita tidak peduli terhadap Y, kita cuma mau tahu seluruh unknown pattern dari data X. Atau lebih tepatnya pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita tidak tahu yang mana Y dan yang mana X. Kayak tadi kasus Gojek, dia dari data penumpang kan dia hanya tahu identitas, data historis pembelian, lalu lokasi order, tujuan order, waktu saat itu. Jadi nggak jelas Y-nya apa. Makanya untuk menentukan pricing, misalnya dia hanya butuh clustering, maka dia memakai unsupervised learning algorithm. Jadi cluster mana yang harganya dikalikan 1,5, mana yang dikalikan 2,5, apalagi kalau hujan bisa sampai 3 kali lipat begitu. Itu contoh penerapan unsupervised learning algorithm. Biasanya itu unsupervised learning algorithm dilakukan untuk exploratory data analysis. Jadi kalau tidak ada misalnya pengetahuan terhadap X atau Y gitu ya, atau kita hanya ingin tahu eh, bagaimana hubungan antara satu X dengan X yang lain, misalnya kan paling sederhana korelasi kan, pakai korelasi antara X1 dan X2. Sekarang bagaimana kalau dia tidak linear, kan tidak bisa menggunakan Pearson correlation gitu, karena asumsinya linearitas. Maka kita pakai unsupervised learning. Nah, makanya memang tadi ya kalau kita pakai supervised learning yang kita pelajari kemarin sampai barusan, itu dia bisa mengukur dengan gampang kapan model ini menjadi lebih fit terhadap data, pakai mean square error, pakai classification error, atau yang disebut dengan hindcasting approach. Ini adalah bagaimana memvalidasi sebuah model pakai data historis dengan cara men-split training, validation test, atau testing set gitu ya. Jadi bagaimana splitting data untuk uh, kita bisa memvalidasi bagaimana model itu bagus dari kesalahan prediksi terhadap Y. Nah, problemnya dengan unsupervised learning gitu ya, dia tidak ada metode pengukuran seperti itu. Jadi karena kita tidak memprediksi sesuatu gitu ya, atau mengklasifikasikan sesuatu, kita tidak bisa mengukur seberapa baik model itu bekerja gitu. Tidak ada universally accepted mechanism seperti pakai R-square gitu, nggak ada. Contoh-contoh kasusnya apa gitu ya? Cancer research gitu. Dia mempunyai 100 pasien dengan breast cancer, dia mau melihat pasien yang polanya seperti apa yang paling paling misalnya rentan terhadap breast cancer, apakah misalnya perokok atau misalnya berusia tua gitu ya, yang kadar hormonnya menurun, atau misalnya justru yang muda gitu yang ada kelainan genetis, itu dia menggunakan unsupervised learning. Contoh lain online shopping, dia mau menggrupkan satu shopper dengan shopper yang lain gitu agar bisa melakukan rekomendasi. Jadi kalau shoppernya dia hanya membeli peralatan dapur dan ini, maka berarti kan ibu rumah tangga. Maka dia akan direkomendasikan alat-alat rumah tangga juga. Jangan tiba-tiba direkomendasikan misalnya gitar atau misalnya laptop gitu. Bisa jadi nggak match gitu ya. Itu makanya mereka menggrupkan berdasarkan similar browsing and purchase history. Contoh lainnya search engine. Jadi kalau teman-teman klik search engine di Indonesia sama misalnya di Jepang gitu, sama-sama di Google, pasti berita yang muncul berbeda. Karena tren orang Indonesia mencari sesuatu itu berbeda dengan tren orang Jepang mencari sesuatu, selain karena bahasanya ya. Jadi bisa juga kita lihat dari klik history. Misalnya kalau dari search engine biasanya dikasih hasil, dia ngekliknya Facebook dan Instagram, maka next time, maka Facebook dan Instagram itu yang muncul di lebih ke atas sosial media. Kalau saya misalnya atau misalnya teman-teman search sesuatu yang diklik adalah Science Direct atau ProQuest gitu, jurnal-jurnal, maka nanti yang direkomendasikan juga jurnal artikel di berikut-berikutnya. Itu dengan grouping similar search pattern pakai unsupervised learning. Nah, ini contoh-contoh beberapa unsupervised learning teknik ya. Ada principal component analysis, ada k-means clustering sama hierarchical clustering. Kita akan bahas secara general satu-satu. Kalau PCA, Principal Component Analysis itu dia mentransformasikan gitu sebuah data ke dalam dimensi yang lebih kecil.
dengan cara pemetaan transformasi ortogonal. Sehingga dia membentuk beberapa dimensi baru. Contohnya PCA adalah teman-teman biasanya punya 100 variabel. Kalau teman-teman belajar faktor analisis, dari 100 itu kemudian misalnya stepwise, dipilih mana faktor yang paling dominan, kan gitu. Misalnya dipilih akhirnya 10 faktor yang paling dominan, oke, itu yang kita pilih. 90 lainnya kita buang. Kalau PCA, dia tidak mensacrifice seperti itu. Dia menggabungkan 100 prediktor itu menjadi 10 prediktor baru. Jadi ibaratnya teman-teman punya 100 dimensi diproyeksikan ortogonal gitu ya. Direduksi hingga akhirnya cuma jadi 10 variabel atau 10 dimensi. Jadi variabilitas dari setiap prediktor itu tidak hilang. Nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya ada clustering, ada k-means, itu dia contohnya mengcluster berdasarkan sejumlah k cluster. Jadi dia mengklasifikasikan n observasi ke dalam k cluster. K-nya itu bisa bilangan apa saja gitu. Nanti setiap titik observasi akan di-fit ke dalam cluster yang min-nya paling mendekati nilai tersebut. Jadi K-nya ini kita tentukan di awal. Mau K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 itu kita tentukan. Ada juga lainnya adalah clustering hierarkis. Dia melihat dari kesamaan. Jadi nanti outputnya adalah dendrogram. Kalau k-means clustering kita tentukan K-nya berapa, kalau hierarchical clustering dia tidak menentukan. Kita tidak usah menentukan K-nya berapa. Dia otomatis dari kemiripan data aja. Bisa ada metode aglomeratif dan divisive, nanti kita lihat. Nah, jadi kalau PCA ya secara teoretis dia mensummarize gitu ya, meringkas data menjadi jumlah variabel yang lebih kecil tapi tetap representatif. Misalnya teman-teman dari 100 variabel, kan itu ada 100% variance di situ. Teman-teman ada pilihan bisa membuat menjadi hanya 10 principal komponen. Tapi variansinya hanya tereduksi menjadi 90%. Pasti teman-teman mau dong, karena buat apa saya mengolah 100%, mengolah 100 variabel, variansi 100%, padahal saya bisa dapat mengolah 10 variabel dan tetap dapat 90% variance gitu dari data. Makanya itu akhirnya yang digunakan orang untuk mencari dimensionality reduction, mengurangi dimensi. Perlu diingat 10 variabel yang baru itu sama sekali berbeda dengan dari 100. Jadi dia menggabung-gabungkan variansi dari satu variabel dengan variabel lain. Secara teknis ya dia mencari representasi low dimensional gitu ya dari variation. Nah, idenya adalah gitu ya. Misalnya kita punya P dimensional space atau 100 tadi ya. Kita tidak merasa 100-100-nya itu equally interesting. Makanya kita akhirnya proyeksikan secara ortogonal untuk mencari dari tiap dimensi itu, dari tiap variabel, mana yang paling highest variance gitu, mana yang paling interesting, mana yang paling bervariasi. Teman-teman bayangin punya data Y sama X, ada X-nya ada 100. Ternyata X11 sampai X100 gitu ya, 90X, itu tidak banyak berubah dalam data. Jadi misalnya itu terus nilainya, dan dia tidak mempengaruhi Y, kan berarti itu tidak interesting. Gitu. Jadi akhirnya kemudian daripada mereka dibuang, kita gabungkan mereka dengan yang lain hingga didapat misalnya sedikit dimensi gitu ya. Variabel yang betul-betul memang mendefinisikan variasi dari data. Kadang PCA ini tidak digunakan sendiri, jadi PCA digabungkan dengan yang lain, misalnya principal component regression. Daripada teman-teman bikin linear regresi Y terhadap 100X, mendingan bikin Y terhadap 10X yang mewakili mayoritas variansi kan gitu. Dia dari segi computing lebih cepat dan variansi tetap di-capture gitu. Jadi R-square-nya tidak akan banyak berkurang, kan gitu caranya. PCA juga bisa sebagai visualisasi data. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Jadi, kalau kita lihat, ini ada 3-dimensional space ya. Bayangkan, di sini ada sebuah data gitu ya. Ini saya gambar sumbunya. Lalu ini ada X, ada Y gitu ya. Datanya kan tersebar 3 dimensi. Satu step PCA, dia adalah memetakan ketiga dimensi data itu proyeksi ortogonalnya terhadap satu bidang
di mana bidang ini memiliki highest variance. Jadi semua titik ini dari tadinya kan dia 3 dimensi nih, ada Z gitu ya, X, Y. Dia memproyeksikan ini jadi hanya 2 dimensi saja gitu ya. Jadi hanya sorry, saya hapus mana ya? Oke. Oh. Sebentar, eraser. Nah, oke, jadi dia sekarang dia hanya 2 dimensi saja nih, dimensi yang aduh, salah lagi. Jadi dimensi yang ini gitu ya. Dan dimensi yang ini gitu kan. Jadi tadinya dia 3 dimensi, di sini 3 awalnya, 1, 2, 3, dia proyeksikan ke satu bidang hingga dia dipetakan menjadi 2 dimensi saja. Yang terjadi di sini adalah teman-teman, dari semula ada 3 variabel X1, X2, X3, misalnya ini X1 gitu ya, X1, X2, ini X2 ya, saya tulis 2, saya tulis 3, dia menjadi variabel baru. Misalnya ini saya tulis P1 gitu ya, dan P2, prinsipal komponen 1 dan prinsipal komponen 2. Jadi adalah kita X1, X2, X3 udah hilang gitu. Dia udah digabung menjadi P1 dan P2. Dan kalau kita mau regresikan, daripada kita regresi Y terhadap X1, X2, X3, lebih komputasinya lebih ringan kalau kita regresikan ke P1 dan P2. Gitu. Caranya gimana ya? Tadi ya, dia meminimasi sum of square distance, jadi ini namanya proyeksi ortogonal di PCA. Nah, akhirnya dari si P1 dan P2 ini kita proyeksikan gitu. Ini adalah si P1-nya gitu. Akhirnya kalau kita lihat, misalnya ini kan kita 3 dimensi ngeliatnya. Kalau kita lihat 2 dimensi gitu ya, ini jadi P2-nya. Jadi si datanya semula 3 dimensi diproyeksikan jadi 2 dimensi. Kayak gini. Kemudian ini bisa kita lakukan regresi, bisa kita clustering gitu ya. Oranye, hijau, biru atau bagaimana. Nah, jadinya yaitu tadi, intinya adalah bagaimana dari 3 dimensi dia menjadi 2 dimensi di sini. Itu yang dilakukan oleh PCA. Bayangkan kalau dari 100 dimensi mau jadi 10 itu berulang kali terus-menerus. Jadi dari 100 jadi 99, 99 jadi 98 dan seterusnya. Dia lakukan reduksi dimensi satu persatu seperti itu. Contohnya misalnya sekarang lainnya ya, PCA itu bisa juga digunakan untuk unsupervised learning. Misalnya kita punya awalnya berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita meneliti 4 variabel. Kita meneliti urban populasi di suatu tempat gitu ya. Ini kota-kota di Amerika, state bahkan negara bagian, ada urban populasi datanya, rape data tingkat pemerkosaan, data assault tingkat penyerangan, dan data pembunuhan. Ini datanya kriminal semua ya, USA arrest. Dari 4 ini sama dia direduce sudah menjadi 2. Ingat kan ini X1, X2, X3, X4. Akhirnya dia direduce jadi P1 dan P2 lagi gitu. Ini prinsipal komponen 1 dan ini di sininya prinsipal sumbunya prinsipal komponen 2 gitu. Aduh, oke, prinsipal komponen 2. Oke, prinsipal komponen 2. Yang terjadi adalah kita bisa nanti memetakan di sini, melihat korelasi antar variabel. Misalnya, ternyata vektor antara satu vektor variabel dengan vektor variabel lainnya ini dapat dilihat dari segi kedekatannya juga. Misalnya di sini, assault dan murder ini berdekatan. Berarti biasanya state-state negara bagian yang assault-nya tinggi biasanya juga cenderung murder-nya tinggi. Tapi kalau urban population dan murder itu tidak berdekatan gitu ya. Tapi dia juga tidak berkebalikan. Jadi dia tidak ada hubungan yang khusus gitu ya. Sementara rape dan assault itu lebih sering berkorelasi daripada rape dan murder. Gitu. Contoh membaca seperti itu. Lalu titik-titik data, ini yang biru ini, nama tulisannya adalah titik datanya. Titik data yang lebih dekat ke murder di sini, South Carolina, Mississippi, North Carolina, ini adalah state-state yang lebih banyak murder daripada assault dan rape. Sementara kalau state-state yang di sini, dia adalah state-state yang lebih banyak rape-nya. Cara membaca seperti itu.
Adapun state yang lebih ke sana gitu ya, adalah state-state yang urban population-nya lebih banyak gitu ya. Yaitu state-state ini. Jadi California termasuk yang urban population-nya banyak dan lebih banyak rape daripada murder. Sementara kalau berlaku juga sebaliknya, urban population ke sini kan. Maka yang ke sini gitu ya, yang ke arah sebaliknya itu adalah yang urban population-nya rendah. Jadi Kentucky, Arkansas, South Dakota, Vermont, West Virginia ini termasuk state-state yang urban population-nya sangat rendah gitu. Begitu juga dengan yang murdernya rendah adalah yang di sini. Ini murdernya rendah nih. Karena dia berkebalikan dengan si vektor murder. Cara membacanya gitu, makanya sangat simpel. Bayangkan teman-teman datanya berbagai X gitu ya. Kita bisa reduksi dimensinya dan lakukan seperti ini. Itu dapat PCA by plot namanya. Ini sangat powerful ya tools ini. Oke, itu sekilas tentang PCA, kita lanjut ke clustering. Nah, jadi inti dari clustering adalah dia mencari subgroup atau cluster di dalam dataset di mana dia memaksimasi similaritas di dalam satu grup dan memaksimasi perbedaan antara tiap satu cluster dengan cluster lainnya. Jadi kebayang ya, dalam satu grup dia kemiripannya harus maksimal, sementara satu grup dengan grup yang lain kemiripannya harus minimal. Kan gitu. Ada dua clustering approach yang best known ya, ada K-means clustering dan hierarchical. Teman-teman bisa cari banyak variasi yang lain. Beda utamanya adalah K-means dia sudah pre-specified jumlah clusternya. Kita mau satu cluster, dua cluster, tiga cluster itu bisa kita spesifikasi ke dalam model. Jadi model nggak otomatis tuning gitu. Walaupun bisa juga kita program mencari yang errornya paling kecil. Tapi intinya adalah K-nya itu harus dispesifikasi. Kalau hierarchical clustering, dia hanya melihat visualisasi pengelompokan kemiripannya aja. Jadi bisa jadi sangat banyak klasternya. Nanti kita lihat bedanya apa ya. Dia visualisasi akhirnya tree-like atau dendrogram seperti pohon gitu ya. Yang melihat bagaimana satu klaster berdekatan dengan klaster yang lain. Oke, next. Ini algoritma K-means clustering ya. Jadi kalau kita punya data seperti ini, data mentah yang warna hitam, kita mau clusterkan jadi berapa gitu. Gitu. Pertama, misalnya kita randomly assign a number antara 1 sampai K gitu ya. Jadi misalnya kita tetapkan, saya nggak mau maksimal, kalau saya punya 100 cluster kan nggak guna juga. Makanya saya set cluster minimum 1, cluster maksimum 5 misalnya gitu. Untuk kemudahan interpretasi. Maka dia akan iterasi. Untuk tiap jenis K, dia akan melihat centroid. Centroid itu titik sentral dari cluster tersebut. Lalu dihitung jarak Euclidean distance-nya antara setiap titik dengan si centroidnya itu. Gitu. Nanti akhirnya dia mengassign setiap observasi terhadap si centroidnya. Jadi mengassign berarti titik ini masuknya ke cluster yang mana gitu berdasarkan jarak dengan si centroid tersebut. Jarak Euclidean ya kalau saya tadi bilang. Jadi seperti ini contohnya gitu. Step 1 dia akan assign misalnya random ini. Random assignment K-nya berapa nih? Ada 3 warna atau 4 warna. Jadi dia assign, kemudian dia akan step 2, iterasi 1 step 2A ya, dia akan melihat membuat centroidnya titik-titik ini gitu. Nah, step 2B kemudian titik-titik centroid ini dia assign tuh setiap titik yang paling dekat mana. Kalau titik ini kan paling dekat dengan yang si kuning ini. Titik ini hijau paling dekat dengan centroid yang hijau. Jadi awalnya centroidnya itu berdekatan. Nah, lalu akhirnya centroid itu direiterasi lagi. Iterasi kedua dicari bagaimana setiap jarak antara centroid dan observasi ini minimize. Maka akhirnya centroidnya gerak ke mendekati klasternya masing-masing. Ini contoh kalau dia specify K-nya sama dengan 3. Hasil akhirnya seperti ini. Nanti bisa dibandingkan kalau K-nya sama dengan 4, K-nya sama dengan 5, overall errornya lebih banyak yang mana, dan itu yang harus misalnya dipilih. Pemilihannya bisa pakai elbow point atau pakai macam-macam kalau K-means clustering. Bayangkan kalau si Gojek tadi ya, dia melihat kalau yang kuning ini harus harganya 2 kali lipat. Kalau yang ungu harga normal, kalau yang hijau misalnya 5 kali lipat karena dekat stasiun dan di sini sedang hujan, banjir gitu, makanya harganya naik. Ini contoh aplikasinya pakai cluster tertentu, data geografis misalnya gitu. Itu yang dilakukan.
Nah, kalau hierarchical clustering, dia melihat dendrogram, ini namanya seperti ini. Jadi setiap ini adalah titik observasi di sini. Dia mengklasifikasikan mana yang lebih dekat dengan titik yang mana gitu. Jadi dia melihat dengan pairwise dissimilaritas namanya. Jadi dia melihat pertama-tama setiap titik diasumsikan klasternya masing-masing. Lalu dia naik satu level gitu. Bagaimana kalau titik-titik itu bisa digabung? Jadi akhirnya satu titik bisa dua titik dalam satu klaster. Maka dipotong di titik yang sebelah sini. Di sini mulai ada yang bergabung nih. Awalnya kan satu titik satu klaster. Di sini mulai ada dua titik jadi satu klaster. Lalu kita N berikutnya gitu ya. Kita lihat kalau ternyata bisa tiga klaster gitu ya, bisa digabungkan lagi gitu. Bagaimana dua klaster itu bisa digabungkan. Jadi di sini kelihatan dua digabung, ini dua digabung, dan seterusnya akhirnya sampai ini seluruh data gitu ya. Kalau dia dibuat satu klaster, maka pemisahannya kan di atas. Kalau dia dibuat dua klaster, maka pemisahannya berarti kita potongnya kayak gini. Ini klaster satu gitu ya. Dan ini klaster dua tuh. Jadi kalau kita mau bikin jadi dua klaster. Kalau kita mau bikin misalnya jadi tiga klaster, kita pecah di sini gitu. Ini jadi satu klaster gitu. Ini jadi satu klaster. Dan ini jadi satu klaster lagi. Gitu. Jadi tergantung akhirnya kita tidak spesify di awal K-nya mau berapa, tapi kita lihat dari dissimilaritasnya aja. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat diskusi akhir ya terkait clustering. Jadi memang pada akhirnya diputuskan gitu. Haruskah observasinya distandardisasi gitu? Karena misalnya observasi yang sudah standardized, min-nya 0 dan sudah di scale gitu, dengan standar deviasi 1, biasanya lebih mudah untuk di clustering gitu. Lalu kalau kita misalnya pakai hierarchical clustering, kita harus pakai dissimilarity measure apa, pakai variabel apa yang menjadi bobot utama gitu ya, menentukan dissimilaritas. Linkage-nya harus apa? Tadi ada aglomeratif, ada yang top down, ada yang bottom up. Harus dari atas atau harus dari bawah gitu. Nah, ini bagaimana cara kita cut dendrogramnya? Apakah kita mau cut menjadi dua cluster atau tiga cluster? Misalnya gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaannya hierarchical clustering. Kalau K-means clustering pertanyaannya simple, berapa K-nya gitu kan? Berapa K optimal? Seperti itu. Ini ada sedikit ya, silahkan dicoba kalau mau coba K-means cluster analysis, dilihat linknya. Semoga teman-teman memahami dengan baik ya kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan pada sesi interaktif atau nanti email saya juga bisa. Sekian kuliah hari ini, terima kasih.